Apa pakai Eye of the Phoenix? Kenapa nggak coba dua-duanya? Betul. Kalau coba dua-duanya kayaknya lebih oke gak sih? Maruk ya sekarang. Gue ya. belum pernah nyoba pakai Eye of the Phoenix, malah gue kemarin sempat pakai Blood Rage sama itu Blood Weaver. Kalau Blood Weaver tuh sekarang karena perbedaan adjustmentnya dia sekarang udah bergantung sama skill. Jadi nggak Benar. cuma basic attack tapi skill juga Enemy bisa minions will dapetin arrive in 5 physical lifesteal yang cukup besar. Tapi kita kan langsung masuk ke arah game pertama Offense, antara raja dari segala raja, Rex Regum Keon melawan sang pendatang baru untuk tahta dari sang raja, Shadow Esports. Bro, are you remember semua raja itu kadang suka di-kidnap sama seseorang yang berasal dari bayangan? Iya. Hey! Sama ninja, Sama ninja, sama Lanling. Shinobi, ya kan? Agak ngeri. Iya benar, sama Laling. Iya. Serem juga ya, karena Arke juga sekarang bisa lempar shuriken lagi kan? Betul. Iya, Ya kan? iya. Mozi bisa kebal 1 kali CC ultimate-nya. Iya. Bagus teman-teman 2 hero tersebut kalau di ranked. Oke, kita lanjut lagi di mana dari RRQ. Mereka melangsungkan jungle pathing dari area bawah. Sama seperti apa yang dilakukan sama tim SA. Kalau misalkan mereka sama-sama bertemu di bagian face lane, gue masih tetap akan pegang Ukyo sih. Karena accompanying-nya bareng sama Byron gitu. Byron ada beberapa shield dan juga regen yang lebih tinggi dibandingkan dari Singlin dengan Dharmanya. Tapi ketika fight besar, mereka nggak bisa nemuin Singlin sebelum ada fight tersebut. Itu bisa jadi kecelakaan tunggal dari SA sih. Iya, ini bakal jadi interesting matchup ya. The Student versus The Master. Federica melawan Singlin. Dan kali ini mereka di lane, bukan di meja yang sama. Kalau kan di meja GH yang sama soalnya. Diajarin ilmunya. Dan sekarang pergerakannya Sun Cao lebih duluan untuk start ke arah sana. Dan RRQ, Ya, mereka mencari celah. Dan pergerakan dari Ukyo juga sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Ukyo, pretty basic rotation juga ya dari Ukyo. Mereka clear wave mid. Dan sekarang lihat pergerakan dari Lex. Ini yang mahal nih. Apa Lexnya nggak clear wave. Dia nunggu agar Sencanya bisa sampai ke arah wave mid lane, baru dia clear bareng-bareng. tapi ini udah nggak tahan. Kenapa? Karena SR dia malah ninggalin, dia nggak nebein bro. Bonyok juga kalau saya Iya, nerimain. iya, Wah iya. bos, ada 5 orang di sini, 5 minion gitu kan. Dan Annihilation terlalu dini dari Han Jaeger. Tapi ya beliau punya segudang pengalaman. Udah Iya. main di beberapa tim juga, udah L mungkin 8 tahun juga. Lebih ya, Iya, lebih. udah 10 tahun dia masuk Di ke dalam e-sports. e-sports. Di dalam e-sports, jadi udah 10 tahun. Jadi pengalaman dia udah gila banget teman-teman ya. Han Jaeger ini, jujur aku juga cukup sayang ya ketika ngeliat dia udah nggak di AE lagi. Karena menurut gue mid lane di AE yang paling bagus dari dulu sampai sekarang masih Han Jaeger. Benar. Maksud Anda, ayam? Paling bagus. Oh, paling bagus. In history. Iya, ini story. Benar. Dalam sejarah gitu. Soleh, oh nggak Soleh jungle deh. Jungle, waktu itu jungle. Jadi line up lamanya, karena memang dari dulu juga di AE kan Han Jaeger itu kan. Iya. Dari zamannya Bal ada di sana juga. Dan SE, kelihatan sebenarnya kalau misalkan dari bagian face lane mereka nggak mau terlalu banyak gontok-gontokan ya. Karena emang dua-duanya sama-sama berakhirnya di bagian atas. Mereka nggak tahu tentang siapa yang paling cepat di sini dari antara dua jungler. Yang penting mereka bermain safe aja. Gak mati adalah salah satu objektif juga kok buat class laner, ya gak sih? Iya betul. Dan sekarang SE juga menjadi tim yang cukup menjadi contender juga ya ketika mereka masuk ke dalam IKL. Dan gue yakin banget pasti semua tim yang masuk IKL lagi di dalam series pasti mereka mau mengulang sejarah dari PSAK. Tapi lihat, masuk ke belakang Singlin. Langsung mengeluarkan turut mantan di sana, ditarik dari kemaju dan Silky Beauty. Dan lihat ternyata satu orang first blood diambil Sway. Langsung go away. Dan langsung hilang pertama Frederica. Memberikan backup tapi tidak cukup. Masih ada satu orang Megumi di sana buka vision dengan baik banget. Tapi SE harus mundur. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Sorry. Karena memang dari SE sendiri, mereka terlalu ke depan sih. Ada flash yang sempat dibuka juga tadi. Zway hitungannya dari segi damage output nggak terlalu besar teman-teman. Tapi dia punya sustainability lah. Karena berkat bantuan dari snowfall flashnya. Makanya dia masih bisa sustain. Dan ini tinggal nunggu ya. Mungkin dia jadi Essence Torment, Pure Sky. Dan bahkan Dragon Rage untuk bisa lebih cepat lagi. Dengan sekarang keadaannya Pei bisa dapetin satu Tyrant di menit 4. Ini kemungkinan besar mereka akan ganking ke atas lagi, bikin SE puasa objektif buat di awal-awal. Padahal ini ya udah jam malam, udah nggak puasa lagi, udah waktunya buka. Udah buka, betul banget. Dan kita lihat dari segi itemisasi di sini, tampaknya Singlin gak bikin item untuk fokus ke arah physical defense. Dia langsung bikin ke arah Blazing Cap item pertamanya. Ini interesting ya.
Karena kita ngeliat juga Dharma sekarang udah mulai bikin condong build-nya ke arah lebih ke defensif. Seperti mungkin ke arah Spike Nail ataupun bahkan Blazing Cape. Tapi Frederica menahan damage, Spike langsung ke depan. Nanti Singlin-nya connect lagi. Agresif banget Singlin. Zoe mati untuk kedua kalinya lagi. Dan sekarang Frederica mencoba fight back kembali. Tremor smash dipotong pergerakan dari mid lane. Langsung combo. Tapi Serdam terbuka ultimate tetapi tidak connect ke siapa-siapa. RRQ masih bisa mendapatkan trade positif dari sini. Lu bayangin itu sebenarnya saving by Serdam teman-teman. Atau Singlin dan juga Zhen Xiao akan tumbang. Itu kalau misalkan gak ada Unbreathed Outburst tadi, mereka bisa dapetin 2 kill sekaligus. Megumi keren banget, dia udah buka flash, juga Tremor Smash connect ke bagian 2 player sekaligus. Dan sekarang pasti banyak nanya-nanya, kenapa kok harus Blazing Cap, Bang? Karena lu harus lihat juga lawan-lawannya. Lawan-lawannya adalah hero yang highly regen juga teman-teman. Frederica dia punya Electrifying Charge, ada Snowfall Slash dari Zway. It's all about lifesteal di awal game. Sehingga kalau misalkan ada satu Blazing Cap di awal, orang yang ngejar duit, which adalah Dharma, itu bukan hal yang salah juga. Jadi menurut gue, sekarang itu Dharma udah bukan full damage. Yang penting mah ada follow up-nya aja teman-teman. Ya, udah jadi utility hero lagi. Kita lihat Megumi terjebak di belakang, langsung terkena. Oh my god, ledakan kembali Megumi. Hampir tumbang. Tapi tampaknya Infinite Facet diambil dan tower kedua kah menjadi incaran RRQ. Pulang. RRQ datang ke sini bukan untuk main-main. Ya. Melawan tim dari Open Series tetap menjadi fokus utama mereka karena ini mereka mainnya fokus banget loh. Game pertama mereka ketemu Karstens. Game kedua mereka ketemu Shadow Esports dan mereka bermain dengan top notch 100% potensial mereka. Iya, tapi mereka nggak boleh senang. Karena 2 lawan mereka yang dari Open Series udah habis di week ini. Tapi Ya, sisa weeknya lawannya yang berat-berat, bro. Baru di situ diuji sang raja, ya kan? Karena emang kalau misalkan kelihatan dari gold tracknya sendiri, RRQ lumayan menguasai top 3-nya. Ada di Zhen Xiao, Singlin dan juga Harpist. Zhen Xiao kaya banget gitu 6.000, Pak. Itu beda gap-nya 4.000 antar kedua tim. Bahkan udah beda gocek sekarang. kayak dia main itu deh, dia main praktis yang bisa mencet gold sendiri tuh yang plus 10.000, plus 10.000, plus 10.000 tau gak sih? Iya, tahu Yang gua. mode trial skin. Gak bisa perbedaan gold game jauh banget, hampir 100% dibandingkan si Zoe ya. Makanya ini menjadi perbedaan banget dan sekarang Overlord diambil kembali, Tyrant juga udah dimakan, double neutral objective untuk Zhen Xiao. Dan Shadow Esports masih belum bisa menjawab pukulan-pukulan dan gerakan-gerakan dari RRQ. Dan mid lane diincar, Unbreathed Outburst sudah punya dimiliki oleh Serdam. Serdam masih mencari vision di sana. Wait. Menunggu momen untuk masuk, tapi lihat pancing. Sakit banget damage output dari seorang Lex di sana. Ya. Man, belum ada follow up kembali dan mencoba untuk nge-extort resource, mengambil Azure Golem menjadi tujuan utama mereka. Iya, lihat Singlin aja bikin Dragon Rage, guys. Sumpah, Dragon Rage itu item bagus. Item Gue bagus. juga telat untuk untuk sadar. Sadar. Untuk sadar tuh gue telat. Baru-baru ini aja nih gue kayak ngeliat Dragon Rage tuh musibat. Karena gue ngeliat dari Kapel sendiri itu yang make ada dari Tokyo Tachibana. Sebagus itu kan, tapi ternyata bener. 2 hit itu ke-trigger 250 plus HP. Jadi menurut gua bikin dia buat laning phase tuh gak bakal pulang. Ya yang penting hero-nya jangan hero mana ya. Kayak Ata gitu-gitu kan, itu kan hero non mana kan. Kemarin bahkan di Case 4 juga udah sempet dipopularitasin sama si Swan. Betul. Yang dimana dia pakai Dragon Rage juga di item keduanya setelah Blazing Cape. Iya. Mirip banget kayak apa yang dibuat sama Singlin teman-teman ya. Dan kalau misalkan di awal-awal SE sulit buat dapetin momen karena mungkin mereka bawa hero late game kali ya. Denua dan juga Long. Ini bukan waktu yang tepat untuk mereka bisa well perform. Ini bukan menit yang tepat juga untuk mereka bisa bantai-bantai. Mungkin nanti di bagian menit 12, menit 14 baru kelihatan lah taring dari Easy Boy dan juga si Hanjigger ini. Ya, tapi lu sadar gak sih, Fis? Kayak di patch sekarang, di season sekarang juga, kayak yang justru bisa ngatur ke tempo game itu bukan jungle doang. Ya. Tapi sekarang Clash Lane itu udah jadi salah satu role yang bakal megang tempo dari game tersebut. Makanya kita ngeliat kayak player-player kayak Wanzi dari Onyx, terus Singlin, dan bahkan ada Saule juga kadang-kadang. Ya. Dia tuh bisa nge-up temponya tim-timnya sendiri dan ngebuat game itu jadi one-sided. Karena from the base of Clash Lane udah menang laning duluan. Ih, nyebelin banget ditarik-tarik pakai imprint dong di sana dan imprintnya berjalan juga dari seorang Singlin! Root mantra by Singlin serem banget guys dan mereka bisa mendapatkan 2 player sekaligus seharusnya karena memang Megumi menyusul ke Isekai. Singlin perlu diikhlaskan karena memang dari Harpist pun mendapatkan seorang Zway di sana. 3 tukar 1, RRQ masih cuan jauh. Baru dibilang Clash Lane mengatur tempo. Dan Singlin buka kurung bukan apa-apa yang tutup kurung.
bisa mendapatkan momentum kembali. Sensao begitu sakit striker stance-nya ke arah satu buah high ground pertama di menit ke-9 untuk tim RRQ menuju ke arah outer tower kedua juga. Di sini RRQ menghabiskan hampir semua outer tower dari tim SE. Tersisa 2 high ground saja, Fiska. Tergila sih, lu lihat gak sih tadi pressure yang dipunya sama Singlin. Dia nerima aggro, dia nerima damage dari hero. Dan bahkan sekarang udah ada satu lagi force speed suppression yang di-trigger sama tim RRQ. Kelihatannya kalau misalkan untuk di awal-awal ini ya, SE mungkin kelihatannya kayak kalah banget guys. Tapi karena ada faktor Easy Boy sama Hanjegger juga masih belum jadi. Item power spike mereka juga masih belum terlihat. Baru ada 1 atau ya mungkin 2 sekarang bersama dengan sepatunya. Dan dilihat dari networknya juga beda 8.000. Iya, 8.000 ya. Begitu kuat juga begitu cepat farming dari Sensao. Dan double objektif solo loh. Solo. Double objektif solo ke arah Overload dan juga ke arah Tyrant. Karena emang God Gap-nya udah sejauh itu, Bis. Ya. Kayak mau nggak mau dia juga bisa sendiri, nggak perlu Nah, bantuannya juga. Pasti banyak yang komen, Bang aku juga lead sama musuh goldnya. Tapi kok aku nggak bisa 2 objektif? Karena gini guys, objektif yang monster-monster ini itu tergantung dari menitan juga. Jadi kalau misalkan lu punya duit 10.000 di menit 10, itu lu bisa 2. Tapi kalau misalkan ya lu palingan cuma 6.000, 7.000 itu nggak bakal bisa. Iya. Karena hitungannya ya lu masih kurang goldnya buat bisa nge-solo. Beda item sih lebih tepatnya ya. Itemisasinya juga beda. Dan sekarang juga dengan Rapacious Bite menjadi item yang core dibuat di pertama, itu justru kayak bisa nge-up tempo dan semakin ngebuat jungler asin farming patternnya lebih cepat lagi. Ya. Jadi itu ngebuat chance mereka buat dapetin gold cap lebih besar. Dan sekarang high ground diambil kembali. Lihat damage dari Sensao, begitu sakit damage-nya Singlin. Buka vision dan Megumi menunggu momen yang tepat. Tapi Megumi HP Singlin! Masuk ke tengah dan mendapatkan 2 bahkan 3. Dan ternyata Megumi mencoba sesuatu yang mustahil. Hanjegger seorang diri RRQ mendapatkan triple kill from Harpies. Dan mereka mengambil game pertama. What a move from Singlin. Gak baik, 2 kali kena surprise attack dari seorang Singlin. Pergerakan 1 formlessness juga turut mantranya. Itu bikin tim SE kaget teman-teman. Dan FYI, Harpies di sini nggak terlalu kelihatan dominan untuk bisa nge-carry kawan-kawannya. Karena ini pure 2 jungler semuanya berakhir di bagian clash lane. Jadi well perform clash lane-nya yang kelihatan banget. Iya, Singlinnya juga walaupun tanpa item damage juga dia udah bisa nge-apply pressure yang besar banget, gila-gilaan banget. Karena lebih sustain dia dengan build item tank sekarang. Jadi dia untuk main lebih risky, tower diving, nyari momen di belakang-belakang tower jauh juga. Sebenarnya ngebuatnya juga jauh lebih sustain dibanding dia ngebawa Pure Sky ataupun bahkan Frostkar. Item-item yang lebih ke arah offensive side. Mungkin minusnya kurang nempel. Kenapa? Karena memang dia kan bikinnya 2 dulu tuh itemnya Blazing Cape sama Dragon's Rage. Minusnya lu nggak bisa punya Frostkar Embrace di menit awal gitu kan. Jadi kayak harus ada follow up dari kawan-kawannya juga yang lain guys. Ya memang seperti itulah. Minusnya kalau misalkan kita mainnya jungle. Betul. Item ketiga oke lah, Frostkar Embrace lah. Item ketiga, betul. Emang sekarang tuh udah meta beda ya. Bahkan kemarin juga di MKL yang tadi aku bilang di game pertama, Dharma Rom udah mulai berkeliaran nih ya kan. Ze kemarin dari GK juga udah pakai Dharma Rom ya kan. Cuma nyekolahin orang itu mah. Tapi enggak, tapi itu works karena ya build-nya sekarang udah beda, udah bukan ke arah damage, fokusnya ke arah utility. Jadi memakai Dharma tuh udah kayak pakai Lianpo, udah kayak pakai lapu-lapu. Jadi itu udah mulai kelihatan nih bahwa potensial dari beberapa hero juga udah bisa mulai hybridin di reverse role-nya. Ya mirip-mirip kayak Ceca lah. Bisa taruh di jungle, farm lane, clash lane. Jadi udah mulai pada mengulik lebih dari segi role dari player-player dan juga hero-hero baru tersebut. Ya setuju ya, yang penting Arkananya jangan Arkana piercing aja sih. Karena kalau misalnya tipis dong jadinya dong. Banyak yang masih bingung tuh sama Arcana juga. Iya, pastinya masuknya ke max HP lah teman-teman ya. Kalian tinggal lihat racikannya miripin aja sama kayak Lianpo atau miripin sama kayak si lapu-lapu aja teman-teman ya. Dan kelihatan kalau misalkan dari rekam jejak digital permainan antar kedua tim ya. Singlin dan juga Zhenshao chemistry udah mulai baik nih di bagian clash lane ya. Jadi kayak angin segar dari Kingdom. Iya kayak kita kalau misalnya ngeliat RRQ ya selalu ya kayak masih ada beberapa momen di mana emang Bayu juga dulu masih belum perform dengan maksimal. Tapi sekarang Sensao ini menjadi angin baru banget, hero poolnya luas, komunikasinya jalan. Jadi kita ngeliat juga kayak Singlin-nya juga udah mulai lebih ekspresif ketika bermain. Dia main juga dengan full komunikasi, backup juga dari RRQ nggak kalah lambat juga. Jadi mereka tuh cepet banget backupnya setiap kali Singlin setup. Selalu ada Serdam, selalu ada Harpies, selalu ada Lex. Jadi kayak
follow up cepet banget. Dan komunikasinya jalan banget dengan adanya Sardam di Roam juga yang ngebantu shot call. Jadi RRQ sekarang udah cukup improve, lebih improve lagi dibanding season lalu. Dan mungkin bener kali ya, kayak yang kata Zankyu bilang. Bahwa RRQ season ini katanya salah satu tim terkuat. Ya, bisa jadi. Karena memang kemarin-kemarin juga kita kan melihat sempat ada beberapa lambe juga kan. Kalau misal dari internal nih sempat ada beberapa perbincangan Apa gitu tuh? kan. Gosip-gosip. Gosip. Gila, RRQ kuat banget line up-nya katanya di Spring Season 2026. Yes! Wow, dan betul. Ini dia hasilnya. Terlihat ya, Zen Xiao ini nggak tumbang sama sekali. 306, dia jadi orang paling kaya di dalam game. Begitu juga barengan sama Harpis di sana yang padahal Harpis gak terlalu kelihatan di game ini padahal. Iya, dan uniknya juga build itemisasi dari Hunjager ya. Hunjager bikinnya ke arah